Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam kenal. Nama saya Sania Muliza Eka Putri, seorang mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa. Dan selamat datang di podcast KKNDR 2021. Berjumpa untuk pertama kalinya bersama saya Sania yang akan menemani waktu senggang kalian yang mungkin lagi di rumah aja nih. Sambil rebahan, lebih baik dengerin podcast dari Sania ya. Nah, apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua diberikan kesehatan ya. Dan juga jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Dan tema kita kali ini yang akan kita bahas yaitu adalah optimalisasi peran keluarga dalam menjaga kesehatan psikis di era pandemi COVID-19. Pandemi COVID masih terus berlangsung. Pembicaraan dan pemberitaan tentang penyakit yang menakutkan mendominasi media. Dalam kondisi darurat ini, pemerintah mengharuskan masyarakat untuk mematuhi berbagai aturan yang diberikan agar terhindar dari ancaman COVID-19. COVID-19 telah mengubah tatanan hidup manusia di seluruh dunia dengan memaksa orang untuk beradaptasi dengan keadaan. Banyak orang yang menghabiskan waktunya di rumah, mulai dari bekerja dan sekolah, semuanya serba di rumah. Belum lagi para pekerja yang berakibat hilangnya pendapatan. Dampak pandemi COVID ini berdampak ke semua aspek kehidupan, membuat orang terbatas dalam aktivitas dan terbatas dalam mobilitas, sehingga menimbulkan tekanan pada masyarakat dan kecenderungan tidak terancam secara kesehatan fisik saja, akan tetapi juga secara psikis. Dalam hal ini yang kita jaga tidak hanya kesehatan fisik saja, tetapi juga bagaimana cara kita memelihara kesehatan psikis sebaik-baiknya. Dalam masa pandemi ini muncul rasa bosan, jenuh, cemas, rasa takut, dan emosi. Oleh karenanya kita harus menjaga jangan sampai kesehatan psikis terganggu, sehingga berdampak ke kesehatan fisik. Oleh karena itu, berbagai cara untuk meningkatkan kesehatan dan mencegah kondisi saat ini sangat penting dilakukan melalui keluarga. Karena dalam masa pandemi ini, keluarga adalah orang terdekat. Sehingga untuk menjaga kesehatan fisik dan psikis, peran keluarga adalah hal yang pertama dan yang paling utama. Lalu bagaimanakah peran keluarga dalam menjaga kesehatan fisikis di masa-masa yang penuh tantangan ini? Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, seseorang dikatakan memiliki jiwa yang sehat ketika dia bisa mengembangkan kemampuan dirinya secara spiritual, mental, dan juga sosial. Sikap cemas dapat bereaksi normal dan abnormal bagi kesehatan fisikis. Cemas adalah hal yang normal, membuat kita waspada, jangan sampai kecemasan membuat kita lumpuh, yaitu tidak mengganggu produktivitas dan aktivitas kita. Keluarga adalah lingkungan terdekat yang memahami dan menjadi penguat bagi keluarganya. Keluarga adalah wahana pertama dan utama di dalam menjaga ketahanan dan kesehatan jiwa seseorang. Keluarga sangat penting, di mana saling memberikan motivasi menguatkan kita dalam menghadapi pandemi COVID, yang kita tidak tahu sampai kapan berakhirnya. Dukungan keluarga dapat berupa sikap, tindakan, dan dukungan. Bentuk dukungan berupa informasi, tingkah laku tertentu atau materi yang dapat menjadikan individu merasa disayangi. Dan interaksi melalui kepedulian, perhatian, dan rasa kasih sayang akan membangun ketegaran, memperkuat anggota keluarga dalam melewati tantangan COVID. Pada masa pandemi ini, masing-masing di dalam keluarga mengalami kondisi yang berbeda, yang dapat mempengaruhi psikisnya, mulai dari orang tua hingga anak-anak. Dalam hal ini, respon orang tua sangatlah penting untuk menyikapi kondisi yang terjadi saat ini. Ada beberapa hal yang harus dilakukan keluarga untuk menjaga kesehatan psikis di masa pandemi COVID. Yang pertama, ada apresiasi. Apresiasi dilakukan dengan memberikan penghargaan terhadap apa yang orang lain lakukan.
dengan menghargai setiap peran dalam anggota keluarga kita. Yang kedua, ada waktu bersama. Dalam berkeluarga tidak hanya kualitas kebersamaan yang penting, tetapi juga kuantitas, seringnya melakukan sesuatu hal secara bersama-sama. Masa pandemi ini menjadi momentum mendidik anak-anak dalam konteks perspektif yang kita anggap baik. Yang mana sebelumnya menyerahkan pendidikan pada sekolah, sekarang justru kita harus menjadi pendidik mereka. Yang ketiga, komitmen. Sama-sama memutuskan untuk lebih mengutamakan kepentingan keluarga sebagai urusan penting dan utama. Karena masing-masing dalam keluarga memiliki kepentingan, tetapi kepentingan keluarga adalah hal yang paling utama. Yang keempat, komunikasi yang mendalam. Komunikasi yang baik tidak hanya sopan, tetapi memiliki makna. Komunikasi yang mendalam sangat perlu dan sangat penting untuk mengurangi beban orang lain. Dan merasa bahwa setiap keluarga itu penting antara satu dengan yang lainnya. Yang kelima, kesejahteraan spiritual. Dengan membangun keluarga yang tangguh dengan menerapkan nilai-nilai agama. Dengan kita meyakini pandemi ini adalah takdir dari Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Dan perlu kita ingat kembali bahwasanya keluarga adalah lingkungan yang terdekat yang memahami dan menjadi penguat bagi keluarganya. Keluarga adalah wahana yang pertama dan yang utama di dalam menjaga ketahanan dan kesehatan jiwa seseorang. Gak terasa ya teman-teman, kita udah masuk ke penghujung podcast nih. Jadi kesimpulan kita hari ini, dalam menjaga kesehatan psikis yang harus dilakukan oleh keluarga adalah yang pertama, adanya apresiasi. Kedua, waktu bersama. Ketiga, adanya komitmen. Dan yang keempat, komunikasi yang mendalam. Dan yang kelima, kesejahteraan spiritual. Dan dalam hal ini, keluarga tangguh sangatlah diperlukan untuk mengakhiri pandemi. Peran keluarga dapat mengurangi dampak yang terjadi. Karena pandemi telah mengubah tatanan hidup manusia dan memaksa orang untuk beradaptasi, dan peran keluarga tangguh menjadi sangat penting. Seseorang bisa beradaptasi ketika memiliki keluarga yang tangguh, sedangkan keluarga yang tidak tangguh tidak bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada. Kalau semua keluarga bisa patuh dengan protokol kesehatan, maka seluruh keluarga Indonesia bisa patuh dan kita akan mengakhiri pandemi jauh lebih cepat. Masa pandemi ini juga memberikan hal baik bagi keluarga yang bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Segala masalah berakhir pada keluarga. Keluarga haruslah menyadari meskipun berat dan sulit. Masalah yang terjadi juga memiliki hal kebaikan, membuat para keluarga bisa berkumpul bersama. Maka inilah saatnya kita mengambil peran dan saling menguatkan. Dengan begitu kita akan menyadari bahwa hidup ini indah bersama keluarga dan kita bisa menghadapinya bersama-sama. Oke, saya Sania Mulaizaika Putri. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.